Salam kebajikan, Weita Tungtian, Sancai. Untuk mencari kerukunan hidup seringkali menjadi tantangan sendiri. Sebagai manusia, dalam menghadapinya tentu perlu mengenal konsep keharmonisan. Keharmonisan mengajarkan kita untuk tidak ekstrim sehingga dapat menghargai perbedaan terhadap sesama manusia. Lalu, bagaimana umat Konghucu dapat harmonis dalam perbedaan untuk menjaga kerukunan? Saya, Davinka Laurencia, akan memandu acara Mimbar Agama Konghucu selama 30 menit ke depan dengan tema Harmonis dalam Perbedaan untuk Menjaga Kerukunan. Bersama dengan dua narasumber kita, Wan Segunadi Prabuki dan Cimarlen, yang bertempat di Kelenteng Hok Tek Chengsin, Kebayoran Lama. Untuk itu, mari kita dengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita. Selamat menyaksikan. Salam kebajikan, Weita Tungtian. Harmonis dalam perbedaan menjaga kerukunan. Kerukunan dan keharmonisan rasanya menjadi dambaan semua orang. Tetapi masalahnya ada perbedaan yang menjadi sebuah keniscayaan. Jadi bagaimana sesuatu yang berbeda itu bisa harmonis dan kemudian bisa tercipta sebuah kerukunan. Ditegaskan bahwa seorang cince, seorang luhur budi itu dapat rukun meski tidak dapat sama, dan seorang rendah budi itu sebaliknya dapat sama tetapi tidak dapat rukun. Jadi komit menjaga kerukunan itu adalah sikap seorang yang luhur budi, dapat rukun walaupun tidak dapat sama. Kemudian persoalannya bagaimana sesuatu yang berbeda itu bisa harmonis, bahwa dikatakan perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Kita tahu bahwa penciptaan segala sesuatu dalam I Ching disebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan itu karena ada kerjasama antara dua unsur yang saling berbeda, yaitu yin dan yang. Baik penciptaan oleh Tuhan, baik penciptaan atau penemuan oleh manusia, artinya segala sesuatu yang hidup, yang tumbuh, yang berkembang, itu karena ada kerjasama antara dua unsur yang berbeda, antara yin dan yang. Diawali dengan adanya langit dan bumi, maka disebutkan jika ada keselarasan antara langit dan bumi, maka akan tumbuh segenap kehidupan. Semua makhluk dan benda akan terpelihara. Begitupun kemudian ada hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadikan peradaban bertumbuh, ada keturunan, ada generasi berlanjut. Ada daya positif, ada daya negatif. Ini yang menciptakan sebuah gerakan, sebuah kehidupan, sebuah keberhasilan. Kemudian seterusnya kita paham bahwa segala sesuatu yang hidup, tumbuh, berkembang itu karena ada kerjasama antara yin dan yang. Tapi pertanyaannya, sesuatu yang berbeda itu apakah selalu saling bertentangan? Dalam konsep yin yang disebutkan bahwa yang berbeda itu memang bertentangan, tetapi keduanya saling menggenapi, saling mempengaruhi, saling mendorong, kemudian terjadilah siklus bahwa kita tahu ada siang, ada malam. Ketika matahari pergi, maka datanglah bulan. Ketika bulan pergi, maka datanglah matahari. Siang dan malam silih berganti. Dalam setiap siklusnya, semua mencari titik keseimbangan. Jadi perbedaan itu sebuah keniscayaan, tidak selalu bertentangan, walaupun pada satu sisi bertentangan, tapi dia saling menggenapi, saling mempengaruhi, saling mendorong, dan mencari titik keseimbangan. Lalu bagaimana sesuatu yang berbeda ini bisa harmonis?
Ada syarat yang paling penting yang harus dipahami oleh semua makhluk, semua orang, bahwa sikap tengah itulah yang akan menjadikan sesuatu yang berbeda itu bisa saling harmonis. Tengah berarti tepat, proporsional, artinya segala sesuatu yang berbeda itu jika ia hadir bersama dan masing-masing membawa sikap tengah, proporsional, niscaya akan terjadi keharmonisan. Ini semacam sebuah masakan yang terdiri dari berbagai unsur. Ketika semuanya hadir dengan proporsi yang tepat, maka akan tercipta sebuah masakan yang nikmat, artinya harmonis. Jadi tengah itulah supaya bisa yang berbeda itu menjadi harmonis. Sikap tengah ini menjadi penting. Dan ketika telah terjadi keharmonisan, maka kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita tetap menjaga kerukunan dari setiap relasi hubungan kita yang berbeda-beda itu. Aduh, Oma kenapa? Ini pinggang Oma sakit, ya ampun, Oma. Usia segini, olahraga sedikit aja udah pada sakit. Oma lupa minum obat sendi kali. Iya kali ya, karena faktor U. Ya udah kita sarapan ya. Makan. Kalau mau makan bersihin dulu tangannya. Tanganku bersih kok. Tuh, kelihatannya aja bersih, tapi di dalamnya mengandung kuman. Ayo, tunggu. Makasih ya Bu, sudah tanggap bantuin ayah. Harus dong. Ibu kayak dokter aja. Ibu cerdas banget, belajar di mana sih? Ibu cuma nonton Halo Dokter di TVRI. Banyak edukasinya, bintang tamu dan hostnya itu dokter yang berkompeten di bidangnya loh. Yang kita nonton bareng di TVRI itu kan? Oma kalau nonton ingat, tapi kalau minum obat lupa. Serial drama yang mengangkat kisah keseharian dari Dr. Dedi dan keluarga. Yaudah ayah, berdua sama Jojo, biar adil ya. Ya. Apa ya jadi pelit ya? Dengan segala dinamika dan tantangan sehari-hari. Ayo mau nambahin uang bulanan bunda kita? Otomatis. Ya. Kalau Jojo antar jemput anak-anak, berarti uang hariannya mereka buat bunda. Pasti. Oh my God, ya. Bagaimana pandangan kita akan problem sosial dan cara menyelesaikannya? Dibintangi oleh Surya Saputra, Elma Teana, dan Bara Valentino. Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn. Setiap Minggu sampai Selasa, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Para tocin yang terkasih, terimalah salam dalam agama kita hanya dan oleh kebajikan Tuhan berkenan, Wite Tungkien. Pada hari ini saya akan menyampaikan ayat yang terdapat di dalam kitab Tengah Sempurna bab utama ayat 4 dan kelima. Ayat keempat berbunyi, gembira, marah, sedih, senang, sebelum timbul dinamai tengah. Setelah timbul, tetapi masih tetap di dalam batas tengah, dinamai harmonis. Tengah itulah pokok besar dunia, dan harmonis itulah cara menempuh jalan suci di dunia. Ayat 5. Bila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi. Segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Demikianlah ayat yang dapat saya bacakan. Dan terimalah kembali salam dalam agama kita hanya dan oleh kebajikan Tuhan berkenan, Wite Tungkien. Umat Konghucu sekalian, para pemirsa TVRI, dimanapun berada, Wite Tungkien. Dalam agama Konghucu, kita mengenal konsep Chung, tengah, dan He, harmonis. Konsep ini mengajarkan keseimbangan, bahwa kita bisa menahan diri, emosi kita agar kita tidak bisa melakukan tindakan yang ekstrim. Dan juga selain itu, kita juga ketahui bahwa prinsip ini mengajarkan agar kita
bisa menyeimbangkan antara pikiran, hati, perkataan, dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di dalam ayat yang di dalam kitab Tengah Sempurna atau Zhongyong tertulis, Xi, Nu, Ai, Le, Zhi Wei Fa, Wei Zhi Zhong, Fa, Er Jie Zhong Jie, Wei Zhi He. Di mana kegembiraan, sedih, marah, senang, ketika belum muncul itu kita sebut dengan tengah. Mereka muncul tetapi masih dalam batas dan juga sesuai serta seimbang, maka kita menamainya sebagai he atau harmonis. Hal ini menegaskan bahwa bagaimana cara kita mengatur, menyeimbangkan emosi kita dan juga respon kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan di lingkungan di mana kita berkomunitas di tengah kemajemukan di Indonesia ini. Kita tentu saja sering dihadapkan dengan keadaan di saat kita berbeda pendapat dengan yang lain. Tentu saja kita bisa marah, sedih, kecewa ketika kita dihadapkan dengan situasi itu. Tetapi bagaimana cara kita menenangkan diri sejenak, mengambil waktu untuk kita bisa mengontrol, menyeimbangkan emosi kita agar kita tidak memberikan respon yang reaktif, tetapi kita bisa mengambil waktu sejenak untuk memikirkan, menenangkan hati dan pikiran, mengontrol emosi, menyeimbangkan agar kita bisa memberikan solusi yang lebih bijak dan bajik. Maka dari itu, kita semua bisa menanamkan konsep Zhong, tengah, dan he harmonis ini dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa menciptakan keharmonisan di lingkungan keluarga, kerukunan di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia ini. Terima kasih. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Pemirsa TVRI, terima kasih masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema Harmonis dalam Perbedaan untuk Menjaga Kerukunan. Pemirsa TVRI, tadi kita telah mendengarkan pemaparan dari narasumber dan saat ini saya telah bersama dengan Wonse Gunadi dan Ci Marlene. Kita akan berdiskusi tentang tema menarik kali ini. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ci Marlene. Apa kaitan sikap tengah dan harmonis dalam sebuah hubungan atau relasi di tengah perbedaan? Dalam konteks menjalin hubungan dengan sesama manusia, sikap tengah berarti kita berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain secara terbuka, tanpa menghakimi, dan juga tanpa terlalu cepat untuk bereaksi. Dengan begitu, kita dapat menciptakan dialog yang lebih produktif dan juga solusi yang bisa menguntungkan dari kedua belah pihak. Sedangkan untuk sikap harmonis berarti kita menjaga keseimbangan
antara kepentingan kita pribadi dengan kepentingan orang lain. Dalam ajaran agama Konghucu menekankan adanya ren atau cinta kasih. Kita harus ingat, ji suo bu yu, wu shi yu ren. Jika diri sendiri tidak inginkan, maka janganlah perlakukan terhadap orang lain. Jika kita tidak ingin dikasari oleh orang lain, maka janganlah kita berbuat kasar terhadap orang lain. Sikap cinta kasih inilah menjadi dasar untuk menciptakan keharmonisan dalam suatu hubungan. Sehingga kita diajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan cinta kasih, empati, serta rasa hormat. Baik, terima kasih Ci untuk jawabannya. Selanjutnya mari kita dengarkan pertanyaan dari audiens. Untuk itu kami persilahkan. Wite Tungtien, nama saya Randy Rustandi. Mengapa jalan suci sulit terlaksana dan bagaimana agar moderasi beragama di Indonesia dapat berjalan baik? Terima kasih, Wite Tungtien. Saya persilakan kepada Wan Segunadi untuk dapat menjawab pertanyaan dari audiens terkait mengapa jalan suci sulit terlaksana dan bagaimana agar moderasi beragama di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Sebagaimana disebutkan, begitulah agama membimbing supaya orang bisa menempuh jalan suci. Tapi Chung Yung kemudian mengatakan jalan suci itu sulit terlaksana. Yang pandai melampaui, yang bodoh tidak sampai. Jadi memang berkaitan juga dengan sikap tengah pasnya di mana itu sulit tercapai. Kadang kita terlalu ekstrem ke kiri, kadang terlalu ke kanan. Artinya untuk mencapai keseimbangan kadang kita harus mengalami ketidakseimbangan. Itu dalam konteks yang umum. Tapi dalam konteks menempuh jalan suci juga demikian. Yang bodoh memang nggak nyampai, nggak paham. Tetapi bagaimana dengan yang pinter? Yang pinter ternyata juga melewati. Jadi yang bodoh dengan yang pinter sama-sama tidak menepati sesuai, ya, tidak tepat di tengah. Persoalannya kenapa sih yang pandai melampaui? Biasanya itu penyakit orang itu secara umum. Kalau pandai itu suka menyepelekan, karena dia merasa pandai, merasa risalah itu persoalan itu nggak penting. Kalau dia udah merasa nggak penting, berarti menyepelekan. Makanya ada ajaran moral kan selalu hati-hati dan sungguh-sungguh. Setiap saat. Tidak bisa karena kita kemudian merasa sudah pandai, kita nggak perlu hati-hati kan sudah pandai. Justru seringkali kan makanya ada peribahasa, siapa sih yang sering jatuh adalah orang yang suka sering melompat ya. Kalau hewan tuh berarti kan tupai sering melompat maka dia sering jatuh. Begitulah kemudian orang kalau merasa pinter maka dia suka salah karena terlalu pintar. Itu juga berkaitan bahwa salah orang itu masing-masing sesuai sifatnya. Yang pintar ya salah karena terlalu pintar. Ya jelas kalau yang bodoh salah karena memang tidak mengerti. Kemudian yang pandai bicara mungkin salah karena terlalu banyak bicara. Yang tidak pandai bicara juga salah karena tidak mau bicara. Kan seperti itu. Jadi jalan suci itu sulit karena itu dia. Maka poinnya adalah yang bodoh harus banyak belajar supaya sampai. Yang pintar jangan menyepelekan. Itu penyakit manusia. Nah terus berkaitan dengan moderasi beragama. Ya, bagaimana membangun moderasi beragama supaya terlaksana baik di Indonesia. Masalahnya, kendalanya adalah masing-masing agama itu merasa dia paling benar, dia paling suci. Ini juga ada persoalan nih, persoalan yang paling fundamental nih ketika kita ngomong moderasi beragama. Jadi yang harus kita pastikan, kita tidak mungkin memperdebatkan siapa paling benar, siapa paling hebat, siapa paling baik jalannya. Doktrin-doktrin itu harus dilepaskan kalau kita mau ngomong moderasi. Karena tidak akan bisa ketemu seperti Konghucu bilang, kalau berlainan jalan suci nggak bisa berdebat, nggak usah berdebat karena memang tidak akan ada penyelesaian, tidak akan ada titik temunya. Walaupun masing-masing tidak bisa membuktikan kebenarannya dan tidak bisa membuktikan kesalahan orang lain, artinya tidak pernah selesai, maka jangan berdebat. Jadi soal doktrin siapa yang paling benar ini dilepaskan dulu ketika kita mau bicara soal moderasi. Moderasi berarti bukan soal doktrin nih, ajarannya, tapi bagaimana sikap beragamanya itu yang penting. Jadi kita bisa melihat bahwa kegagalan moderasi beragama itu karena orang masih membawa-bawa doktrinnya, masih merasa saya paling benar, saya paling baik, dia yang paling bisa menyelamatkan dari ajaran yang lain. Karena ketika orang masih merasa dia lebih benar, berarti dia otomatis menyalahkan orang lain tidak lebih benar dari dia. Nah, kalau ini masih dibawa, maka sulit moderasi ini bisa berjalan dengan baik.
Jadi supaya moderasi itu, sikap moderat dalam beragama itu bisa berjalan, lepaskan dulu doktrinnya. Jadi kita menganggap semua orang itu bukan dalam konteks siapa beragama apa dan yang paling hebat agama yang mana. Nah, seperti itu. Lepaskan itu, anggap dengan pandangan bahwa semua orang punya persamaan harkat dan martabat yang sama, tidak dikaitkan dengan siapa yang punya agama paling benar dalam konteks ini. Saya rasa itu kaitan dengan supaya moderasi bisa berjalan dengan baik di Indonesia. Oke, baik, terima kasih Wensa atas jawabannya. Sebelum kita akhiri acara Mimbar Agama Konghucu kali ini, saya akan persilakan kepada Wensa Gunadi untuk memberikan closing statement atau kesimpulan secara singkat. Oke, tadi kalau soal kenapa jalan suci sulit terlaksana, yang poin pentingnya adalah kita harus tetap hati-hati, sungguh-sungguh, nggak merasa bahwa kita udah pinter pada satu hal. Karena ketika kita merasa sudah pinter, justru kita akan lengah. Ya, itulah kenapa dibilang yang pandai melampaui, yang bodoh nggak nyampe. Yang bodoh harus terus belajar, yang pandai jangan merasa menyepelekan semua persoalan. Itu yang pertama. Berkaitan dengan moderasi beragama, kita harus melepaskan atribut kita sebagai agama apa dan tidak merasa bahwa kita paling benar, artinya lebih benar dari orang lain, karena itu tidak akan selesai. Moderasi berarti bagaimana sikap beragama kita dalam relasi kita dengan umat agama lain. Saya rasa itu statement closing dari saya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Ci Marlen, saya persilakan. Baik, jadi marilah kita semua agar terus menerapkan konsep tengah dan juga keharmonisan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu kita dapat mencapai kedamaian batin dan juga bisa membangun keharmonisan di lingkungan kita, serta bagaimana kita berbangsa dan bernegara di Indonesia yang majemuk ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ci. Tidak terasa 30 menit kita telah bersama di dalam acara Mimbar Agama Konghucu TVRI. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Wensa Gunadi dan Ci Marlen atas kesediaan dan ilmunya, serta kepada para audiens. Jangan lupa untuk selalu saksikan Mimbar Agama Konghucu episode lainnya yang tidak kalah menarik. Saya Davinka, akhir kata terimalah kembali, salam peneguhan iman, hanya kebajikan, Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Sancai.